Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diva Augusna dengan NIM A11-2021-13546. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas 2 saya dari kelompok bengkel coding DS06. Di sini saya akan memulai dari normalisasi data terlebih dahulu. Kemarin saya menormalisasikan data menggunakan min-max scalar, min-max scalar, from scalar, processing import min-max scalar. Saya menciptakan data copy dari datasetnya dengan nama data min-max, terus dinormalisasi. Setelah itu, di sini untuk data min-max headnya yaitu dari normalisasi segini, jadi segini. Setelah itu masuk ke perbandingan min-max. Ini yang perbandingan min-max untuk yang ini data realnya itu ada 120. Data realnya ada 120, untuk min-maxnya segini. Setelah itu ke konstruksi data. Di sini saya tidak melakukan konstruksi data dikarenakan pada dataset ini tipenya udah sama, yaitu float 64 atau numerik. Dan di sini describe-nya. Selanjutnya memisahkan fitur X dan target Y. Dan di sini untuk memisahkan fiturnya itu untuk targetnya saya drop, terus dimasukkan ke Y-target. Di sini untuk distribusinya seperti ini, dengan kategori 1, 2, dan 3, 1 normal, 2 suspek, dan 3 pathological. Setelah itu dilanjutkan dengan oversampling. Di mana oversampling ini saya menggunakan SMOT. Yang pertama dilakukan itu yaitu memisahkan data train dan test. Di sini saya splitting data, lalu mengidentifikasikan SMOT-nya. Selanjutnya, dan di sini itu untuk trainnya sebelum dan sesudah dilakukan SMOT. Yang sebelum itu untuk fetal health-nya di kategori pertama itu uh, 1316, di kategori kedua di 245, kategori ketiga di 135, dan sesudah di SMOT itu menjadi 1316 mol, 1316 mol. Selanjutnya ini ke visualisasi setelah oversampling. Nah, untuk visualisasinya itu sebelumnya dilakukan oversampling itu grafiknya seperti ini. Nih. Ini sebelum oversampling dan ini sesudah. Ini sebelum dilakukan SMOT dan ini sesudah. Selanjutnya masuk ke menentukan label data. Nah, di sini kan kita melakukan pengecekan data itu dengan data head dan memisahkan fetal health dari fitur untuk label. Di sini kita memisahkan juga di targetnya itu dan dimasukkan ke Y, juga lalu ngeprint Y. Ngeprint Y. Di sini untuk menampilkan value dari fetal health-nya. Selanjutnya, terus di sini itu untuk mendistribusinya juga ditampilkan di sini untuk labelnya seperti ini.
Selanjutnya itu kita membangun model. Saya menggunakan library random forest, SVM, terus logistic regression. Setelah itu decision tree, classifier, dan neighbor classifier. Setelah itu di sini itu kita menginisialisasi modelnya run f random forest, SVM untuk ini, log R untuk logistic regression, dec3 untuk decision tree classifier, KNN untuk nearest neighbor classifier. Di sini modelnya saya deklarasikan. Nah, di sini kita untuk mengecek data train dan datanya beliau. Di sini tuh dari X train resample dan Y train resample. Di sini kita juga splitting data di sini. Selanjutnya ke random forest. Masuk ke model pertama itu di random forest. Di sini dipanggil dan melakukan prediksi dengan hasil atau laporannya seperti ini. Di kategori pertama di 99, di precision 99, recall 96, advanced score di 97, supportnya segini. Kategori kedua juga seperti ini, ketiga juga seperti ini, menghasilkan akurasi sebesar 98. Nah, setelah itu di SVM itu kita juga melakukan yang sama, memanggil lalu melakukan prediksi dan menampilkan hasil klasifikasinya. Di sini di kategori precision 98, recall 86, advanced score 92, support segini, begitupun kategori kedua dan ketiga, dan menghasilkan akurasi dari SVM itu sebesar 92. 90. Setelah itu masuk ke logistic regression. Di logistic regression sendiri itu kita juga melakukan hal yang sama, memanggil, melakukan prediksi, dan menampilkan hasil laporan klasifikasinya. Di sini untuk hasilnya mendapatkan akurasi sebesar 0,86. 86 maksudnya. Selanjutnya kita masuk ke decision tree, yang dimana kita juga melakukan hal yang sama, prediksi dan menampilkan hasil laporan klasifikasinya. Di sini itu mendapatkan hasil akurasi sebesar 95. Ya, 95. Habis itu yang terakhir di nearest neighbor itu sendiri kita juga melakukan hal yang sama, memanggil, lalu melakukan prediksi dan menampilkan hasil laporan klasifikasinya. Di sini untuk hasilnya mendapatkan akurasi sebesar 95%. Selanjutnya di sini itu untuk konklusi akurasi. Di sini kita menentukan model mana yang memiliki akurasi yang paling tinggi. Jadi di sini dengan hasil atau laporan klasifikasi yang tadi menampilkan bahwa random forest itu sebesar 97. Nih akurasinya 97. 0,976. Selanjutnya ke evaluasi. Di sini kita evaluasi menggunakan confusion matrix.
confusion matrix sendiri itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Nah, matriks ini menunjukkan perbandingan antara label sebenarnya atau aktual dengan prediksi model. Selanjutnya, di sini itu untuk struktur confusion matrixnya itu ada 3 kelas untuk dievaluasi. Yang pertama itu di normal, kedua suspek, dan ketiga di pathological. Selanjutnya ke optimasi model, langsung ke optimasi model aja. Kita masuk ke optimasi model. Di sini itu saya menggunakan randomized search CV. Di sini untuk parameternya, untuk n estimator segini, kedalaman maksimumnya seperti ini, untuk jumlah minimum sampelnya seperti ini, dan menentukan sampel minimum membagi notnya. Segini. Dan untuk max feature-nya segini. Di sini saya mengambil randomized search CV untuk si runf itu random forest ya. Di sini untuk random forest itu udah benar untuk hasil kuningnya. Sebesar 97. Sebentar. Bukan. Nah, ini kan di sini sebesar 97. Nih. Coba kita lihat yang di sini. Ini di sini 98. Terus setelah itu masuk ke SVM. Di sini beda parameternya, dia memakai 3 parameter ini dengan hasil optimasi SVM sebesar 85. Kita coba lihat yang di sini. Di sini 92. Selanjutnya untuk logical regression, ini parameternya menggunakan penalty, C-solver, dan max iter. Itu di angka di angka 86. Selanjutnya ke decision tree dengan parameter criterion, next step, mean sample split, dan mean sample leaf itu menghasilkan akurasi ini 94. Selanjutnya yang terakhir di KNN itu menggunakan nilai neighbor dan jumlah bobot yang diberikan kepada tetangganya gitu. Untuk hasil akurasinya sendiri sebesar 96. Nah, ini itu hasil dari komparasi sebelum dan sesudah dioptimasi menggunakan randomized search CV. Nah, itu untuk selanjutnya itu, nah ini sebentar. Ini di random forest itu sebelum dioptimasi sebesar 97. Ini setelah, sama ya kurang lebih, beda di 0,nya. SVM di 92, ini turun jadi ke 85. Logistic regression di 86 tetap
sama. Decision tree di 94 ini juga sebelum dan sesudah, dan KNN naik dari 94 ke 96. Nah, selanjutnya ini sebuah grafik untuk menunjukkan hasil komparasinya. Ini perbedaannya sebelum dan sesudah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.